3, 2, 1. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kita sekalian. Baik teman-teman yang ada di sini, yang offline maupun yang online. Hari ini kita di program Bacas. Bacas itu sebenarnya singkatan dari Bacerita Sore. Oke. Atau kalau dianalogikan itu kalau so capek-capek harus perlu dicas gitu. Sebenarnya dikemas seperti ini supaya lebih gagah sedikit kalau dilihat di medsos gitu. Kita juga ada live streamingnya di beberapa media, di antaranya media Suara Palu, kemudian Kabar Sulteng dengan Kareba Sulteng. Nah ini teman-teman yang mensupport kegiatan ini. Ya ini edisi perdana dan hari ini kita menghadirkan dua tamu istimewa ini, dan saya perkenalkan saja. Di sebelah kanan saya ada Kakak Upi. Siap. Dari Siap, Jaringan Advokasi Tambang Sulawesi Tengah, Muhammad Taufik Esa. Lengkap Ya, ini? betul. Baik. Kemudian di sebelah kiri saya ada Kepala Bidang Minerba SDM Sulawesi Tengah, Bapak Sultan Nisa SP MSI. Betul detailnya Pak? Betul. Betul. Tadi ini mic-nya Pak. Ya. Kenapa kami memilih tema ini? Karena di beberapa grup WhatsApp, kemudian di media sosial, tema ini sangat banyak dibahas begitu. Terkait dengan rencana kerja anggaran biaya atau RKAB di tambang galian C. Tapi kami mau mengerucutkan, yang kita bahas hari ini adalah wilayah Palu dan Donggala. Nah, karena ini menjadi menarik didiskusikan, kami butuh untuk perimbangan sehingga diskusi ini nantinya yang menyimpulkan adalah bapak-bapak berdua ini dan masyarakat yang menonton. Ya. Nah, kami hanya memfasilitasi untuk kemudian kami juga masih banyak yang belum kami pahami, sehingga kami butuh dari SDM dan Jatam untuk kita berdiskusi. Nah, berdiskusi berarti kita bukan baku cari salah ini, tapi mencari masing-masing yang di bidang-bidangnya begitu, yang menjelaskan di bidangnya. Nah, saya mau mulai untuk pertama ini dengan ke Pak Sultan dulu, Pak Sultan. Ya, siap. Nah, Pak Sultan, kemarin itu saya membaca berita terkait RKAB. RKAB ini ternyata dari 55 ya Pak ya, yang perusahaan IUP yang memiliki IUP di KLNC 136. Nah, itu ada baru 7 Pak yang memiliki RKAB ini. Baru 7 itu kalau tidak salah di wilayah Donggala dengan ada di Morowali ya? Ya, siap. Ya, di Morowali. Yang saya baca-baca nanti diluruskan Pak Sultan. Dalam proses pengurusan IUP itu harusnya ada RKAB ini ya. Kenapa ada yang bisa mengurus 7 ini sementara yang lain ini belum mengurus tapi bisa beroperasi? Apa yang Bapak bisa jelaskan untuk kita? Ya, baik. Pertama-tama saya mengucapkan dulu terima kasih kepada Bacas. Kemudian yang saya hormati juga teman-teman baik yang offline maupun online, rekan dari Jatam. Baik, saya langsung saja terkait pertanyaan dimaksud. Pertama itu yang perlu kita pahami di mana kedudukan RKAB itu sebenarnya. Jadi setiap izin usaha pertambangan itu dia akan bermohon BIUP, pencadangan wilayah, kemudian meningkat ke tahap eksplorasi. Oke. Selanjutnya di tahap eksplorasi itu dia melengkapi dokumen-dokumen teknis. Selain dokumen teknis dimaksud, tentunya ada salah satu dokumen lingkungan yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Oke. Kemudian dia berstatus operasi produksi. Nah, di status operasi produksi itu disitulah di mana posisi RKAB dimaksud. Ketika dia sudah menempatkan jaminan, kemudian
mempunyai kepala teknik tambang. Oke. Terakhir terdaftar di Modi Modi. dan dia berproses RKB. Oke. Nah, untuk izin usaha pertambangan di Sulteng itu khusus batuan berjumlah 292. 292. Oke. Dari 292 itu tentunya tidak semua bermohon RKB. Oke. Itu perlu kita pahami dulu. Oh, bukan sebagai syarat utama, bukan ya? Ya. Status OP itu bermohon RKB itu salah satunya yang terpenting karakteristik ya, karakteristik izin usaha pertambangan di Sulteng itu. Ya. Ketika dia bermohon RKB tentunya dia akan mengikat kontrak atau Oke. sudah punya rencana kerja kontrak dengan para pihak lain untuk dia memproduksi material. Oke. Nah, ada yang statusnya cuma sampai di OP. Nah, kemudian dari situ bermohonlah 136. 136. Oke. Sudah beberapa media kami sudah sampaikan dari 136 itu bermohon RKB. Tentunya kelengkapan tadi kami uji. Oke. Baik sisi administrasi, penempatannya, kemudian mempunyai KTT dan Modi. Di sela permohonan itu yang lolos ya, yang Iya. lolos itu sekitar 21. 21 itu masih dicek lagi. Oke. Apa yang dicek? Ya itulah, karena kebijakan pimpinan itu mengecek ada hal-hal yang perlu kita tambah. Oke. Terkait dengan perkembangan sekarang, banyaknya tingkat kerusakan lingkungan, kemudian ada masukan dari beberapa media bahwa aktivitas tambang ini sudah mengganggu aktivitas publik dan sebagainya. Oke. Oleh karena itu sehingga 7 itu dulu dilepas. 7 disahkan sambil menyusul yang lain. Kami sudah mengecek satu-satu. Itu dulu sementara. Oke. Nah, dari 7 itu Pak Sultan, apakah ada batas waktu nanti setelah 7 ini yang sisanya itu misalnya diberi waktu 1 tahun harus melengkapi dulu, ataukah ada batasan, jangan dulu eksplorasinya di bagian ini atau apa begitu? Karena yang berkembang adalah kok dorang 7 itu sudah, yang urus 7 itu bisa beroperasi, yang lain ini harusnya juga urus dulu dong, seperti itu. Kenapa yang belum ini bisa juga beroperasi? Nah, ini jadi polemik ini saya kira. Ya. Ya, yang perlu lagi kita pahami bersama begini. Sebelum penetapan RKB 1 tahun itu ada RKB 3 tahun. Jadi 2024, Oh ya. 25, 26. Nah, ada yang mengurus 25, 26, 27. Di antara RKB 3 tahun itu keluarlah surat edaran kementerian bahwa RKB saat ini digunakan untuk 1 tahun. Diberilah batasan. Apa batasannya? Sampai dengan 31 Maret 2026. Oke. Nah, batasan itu ya untuk membatasi RKB 3 tahun itu hanya sampai digunakan 31 Maret 2026. Ya. Selanjutnya memasukkan RKB per tahun. Oke. Nah, tentunya bertanya nih publik, Pak, Ya. kenapa dulu sempat berkegiatan dan sebagainya? Ya, tadi itu saya maksud. RKB yang disahkan 2024 berlaku 24, 25, 26. Di posisi 26 hanya dibatasi sampai 31 Maret. Oke. Nah, jadi hal itu menjadi kaget. Kenapa kami nyatakan menjadi kaget? Karena ditetapkan RKB-nya per tahun nih. Betul. Tentunya dengan RKB per tahun, apa kebijakan yang dikeluarkan kementerian itu? Salah satunya memudahkan atau dokumen tadi tidak serumit yang RKB 3 tahun. Oh gitu. Jadi ada 10 aspek di dalam RKB itu. Kalau bagian besarnya finansial, teknis, dan lingkungan. Oke. Dari 10 aspek itu mulai dari administrasi terus OB, eksplorasi, sumber daya cadangan, penjualan, pengolahan, kemudian sampai pemasaran. Oke. Nah itu, disitulah 10 aspek itu yang dievaluasi ketika dokumen masuk. Oke. Nah yang kami harus jelaskan ke publik ini, ada dokumen itu masuk tapi tidak mempunyai belum menempatkan jaminan. Oh. Maka kami tolak. Oh begitu. Dari Siap. 136 itu, rupanya di 2026 ada yang belum menempatkan jaminan reklamasi. Maka kami tolak untuk ditempatkan dulu jaminannya. Ada juga yang posisi kepala teknik tambangnya berakhir.
Maka kami minta untuk dilengkapi kepala teknik tambang. Apa dasarnya? Siapa yang melaksanakan RKB ini kalau kepala teknik tambangnya tidak ada? Oh begitu. Nah, gitu. Kemudian yang terakhir lagi MODI, ya rata-rata IUP perpanjangan izin usaha pertambangan OP itu berstatus perpanjangan, maka itu aman, posisi aman kalau dia terkait MODI. Oke. Beda halnya yang peningkatan, dia baru tahun ini meningkat menjadi OP, maka kami persyaratkan mana MODI operasi produksi. Seperti itu. Oke. Berarti walaupun belum ada RKB, sementara proses perusahaan itu masih bisa beroperasi begitu ya? Ya, Ada catatan-catatan tidak Pak? Misalnya, Komio, kalau harus bilang Komio punya RKB belum ada, jadi jangan dulu yang ini, ada batasan-batasan. Atau sama saja yang ketujuh itu yang sudah punya RKB bisa juga begitu? Atau seperti apa Pak? nah begini, RKB itu ini perlu juga, saya lihat-lihat di beberapa media menyebut Ya. RKB itu berupa izin rencana kerja anggaran, itu bukan izin. Iya. RKB itu dokumen yang untuk dipedomani dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan. Oke. Setelah dokumen-dokumen teknis, dokumen untuk berkegiatannya adalah RKB. Nah sekarang Pak, saya punya status OP, boleh tidak saya berkegiatan? Tentunya tidak boleh. Oke. Jadi yang diperbolehkan itu hanya pemeliharaan. Ingat ya, pemeliharaan. Oke. Ya, coba kalau kita rujuk pasalnya, Permen 39, pasal 16. Oke. Permen 39 itu 2025, pasal 16 menyebutkan itu. Hanya diperbolehkan untuk pemeliharaan dan pelaksanaan pengelolaan lingkungan. Dua hal itu. Terkait dengan pengolahan, pemunian dan pemasaran sebagainya itu tidak diperbolehkan. Oke. Nah, itulah mengunci tadi di dalam RKB. Kemudian RKB itu adalah, andaikan coba begini, Ya. andaikan tidak ada RKB, bagaimana kami mau mengontrol pelaku usaha kegiatan pertambangan ini tanpa ada dokumen itu? Terutama yang gampang aja, terkait dengan berapa rencana kamu produksi itu. Oke. Andaikan tidak tercatat berarti abstrakin. Berapa rencana? Jadi teman-teman di kabupaten khususnya pajak MBLB sudah bisa menerka sekian akan kami dapatkan pajak dan retribusi dari MBLB dimaksud. Kalau tidak ada itu, andaikan tidak ada itu, berarti ada dua hal nih. Iya. Ada izin tapi kegiatannya ilegal, bukan PT ya, Iya. pertambangan tadi. Iya. Jadi dia ilegal. Kemudian tadi ada perbuatan melanggar hukum dia lakukan. Oke. Itu jelas perbuatan melanggar hukum karena tadi di posisi tanpa mempunyai dokumen rencana kerja, maka dia melakukan kegiatan itu tidak dipedomani. Baik. Kemudian tadi yang terpenting di situ ada catatan penempatan jaminan reklamasi. Oh iya. Andaikan dia status OP tanpa jamrek, dia melaksanakan kegiatan, maka tadi itu siapa yang menjamin kalau perusahaan itu lari, maka tidak ada penempatan untuk kerusakan lingkungan tadi. Baik. Nah seperti itu mekanisme. Nah itu bicara yang sekarang ya. Ya. Kalau lagi apa ya, tajam lagi Ya. ke pasal-pasalnya. Ini pasal-pasalnya Permen SDM 17, pasal 29. Dilarang melakukan kegiatan tanpa RKB. Dilarang melakukan kegiatan tanpa memperoleh persetujuan. Dilarang melakukan dokumen. Semua dilarang. Nah, maka kembali lagi dia, Pak, ini sempat pertanyaan melekat ini. Pak, sanksi administrasi kah atau pidana? Nah, ini nih. Nah, problematiknya begini. Tergantung dari mindset ya, di mana kegiatan itu atau proses itu dilakukan dengan menguntungkan sesuatu atau seseorang. Misalnya cukup kami di Dinas SDM itu sampai di mulut tambang. Kemudian di hilirnya tentunya ada keterlibatan tadi, salah satunya MBLB dan penjualannya untuk Sabanda. Nah, posisi seperti itu andaikan Pak ini tidak dilakukan pembinaan pengawasan Pak. Kalau dia tidak mempunyai atau pemenuhan dokumen ada yang misalnya tidak terpenuhi, maka tadi itu kegiatannya sudah jelas ilegal.
Oke. Oke, silakan menanggung kerugian yang dilakukan oleh perusahaan masing-masing. Tentunya inspektur tambang akan melakukan pembinaan pengawasan. Apa catatannya? Paling salah satu catatannya adalah diminta kepada pelaku usaha untuk memproses dokumen RKB, segera memproses. Baik. Nah, di samping catatan lain membuat ini, mengatur sedimen pond, kemudian penanganan ini dan sebagainya. Rekomendasi-rekomendasi itu yang disampaikan oleh inspektur tambang kepada Dirtekling, kemudian Dirtekling memberikan teguran ataupun sanksi, SDM memberikan lagi sanksi ke perusahaan. Apa sanksinya? PP 96 disebutkan ada tahapan. Ini teman-teman minta, Pak, langsung cabut saja IUP-nya, Pak. Oke. Ini enggak seperti itu. Kita beri teguran dulu. Ada teguran 1, teguran 2, teguran 3, kemudian penghentian sementara. Di penghentian sementara itu ada namanya penghentian sementara sebagian dan seluruh aktivitas. Baik. Kemudian setelah itu tidak ditanggapi atau tidak dipenuhi, maka dilakukan pencabutan. Andaikan hal tersebut tidak dilakukan secara tahapan, maka kami akan menjalani namanya proses PTUN. Pihak pelaku usaha akan melakukan PTUN. Tuh. Baik. Ya. Berarti RKAB ini bukan salah satu, bukan menjadi izin begitu ya, bukan sebagai ya, kalau orang beranggapan RKAB itu bagian dari izin gitu. Tapi itu bukan semata-mata salah satu izin yang membuat izin harus ada RKB-nya dulu, karena ada beberapa yang punya RKB tapi belum bisa juga, yang sudah punya RKB tapi bisa berproduksi, tapi yang tidak juga bisa berproduksi. Nah, saya ke panggil abang ini atau apa ini, kakak? Abang saya. Iya. Upik, kita nama Muhammad Taufik, kita panggil Iya, lebih akrab Upik. Siap. Pik, saya baru membaca kemarin ada tulisan Upik itu, Iya. lumayan kritis saya kira. Ya. Saya mau menyimpulkan seperti ini. Jatam itu mengkritik menilai bahwa persoalan tambang galian C di pesisir Palu Donggala itu bukan sekedar soal atau tidaknya RKB. Apa sebenarnya poinnya itu selain RKB? Oke. Ada masalah penting apa yang serius di sana? Ya. Makasih Bang. Terima kasih teman-teman Bacas sudah mengundang kami. Saya kira ini menjadi poin penting untuk bercerita soal bagaimana situasi kita terkait dengan kegiatan pertambangan pesisir yang ada di sepanjang pesisir Palu Donggala. Sehingga harapannya di kita itu perdebatan yang muncul di publik tidak hanya perdebatan RKAB disetujui atau tidak. Oke. Tapi perdebatan kita itu soal bagaimana wilayah pesisir Palu Donggala, apakah masih bisa dan layak untuk ditambang atau tidak sama sekali. Itu yang menjadi poin pentingnya, kenapa harapannya perdebatan publiknya tidak hanya soal bagaimana RKAB disetujui atau tidak. Karena ya kita tahu bagaimana wilayah pesisir Palu Donggala. Saya kira mungkin ini akan juga dikoreksi mungkin oleh Pak Sultan. Dari temuan kami per Mei 2026 di wilayah pesisir Palu Donggala itu cukup serius dan memprihatinkan kalau kita melihat bagaimana konsesi izin diterbitkan saat ini. Oke. Ada 29 izin konsesi tambang di sepanjang pesisir Palu Donggala itu. Ada terbagi beberapa status. Ada 52 IUP, izin operasi produksi. Kemudian sisanya itu eksplorasi dan wilayah pencadangan. Saya kira mendengar angka ini dan mendengar luasan secara luas begitu sampai dengan 2000 hektar, artinya bagi kami ini ancaman serius bagi kita. Saya kira bukan hanya ancaman bagi masyarakat lingkar tambang yang tinggal di sepanjang pesisir Palu Donggala, tapi kalau kita lihat bagaimana daya rusaknya, kegiatan pertambangan pasir dan batuan ini, saya kira kawan-kawan baik yang ada di yang offline ataupun yang online menonton saat ini sore hari bisa melihat bagaimana dampak dari debu kegiatan-kegiatan pertambangan pasir dan batuan itu beroperasi. Nah, apa yang mau kita bilang di situ?
saya kira banyak angka yang sudah menjelaskan kepada kita semua bahwa ini bukan hanya sekedar RKAB disetujui atau tidak, tapi ini soal bagaimana wilayah ini masih layak ditambang atau tidak. Ada angka ISPA yang cukup tinggi di sepanjang pesisir Palu Donggala, khususnya di wilayah Watu Sampu dan Buluri. Dari hasil temuan kami di Koalisi Petisi Palu Donggala, itu ada ribuan orang yang terdampak ISPA, diduga dari akibat debu tambang. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira kita sebagai orang yang menikmati wisata Teluk Palu dan Donggala, di Donggala itu juga terganggu akibat itu. Nah, yang ketiga, saya kira kita juga tidak tutup mata dengan bagaimana banjir yang hampir setiap tahun terjadi. Baik. Dan banjirnya itu berulang. Berulangnya bukan tiap tahun, tapi per bulan. Ya, kita lihat beberapa bulan belakangan ini ada banjir yang juga itu beserta material-material tambang. Dan ada juga yang menarik dari hasil temuan kami, saya kira apa yang kita lihat di sepanjang pesisir Palu Donggala itu kerusakan yang hanya ada di depan mata sebenarnya. Tapi kalau kita ke hulu, ada wilayah-wilayah sumber air warga yang terancam. Bahkan kalau kita mau lihat lebih detail di wilayah-wilayah Buluri, Watu Sampu, wilayah Buluri itu ada sumber mata air yang berdampingan langsung dengan konsesi tambang, dengan iup tambang. Dan kalau itu ditambang, pasti sumber-sumber air warga itu pasti akan terganggu. Nah, kita mau bilang bahwa evaluasi soal RKAB itu penting didorong juga bagaimana evaluasi dan tata kelola kegiatan pertambangan di sepanjang pesisir Palu Donggala. Saya ingat betul di 2016 kalau saya tidak salah sampai 2018 pemerintah provinsi itu sempat mengeluarkan moratorium itu. Nah, saya kira momentum RKAB saat momentum RKAB diperpanjang atau tidak, sebenarnya momentum moratorium juga harus kita dorong. Penghentian sementara pemberian izin di sepanjang pesisir Palu Donggala itu juga perlu didorong dan ada evaluasi yang serius sehingga apa yang terjadi, apa yang muncul di publik, saya kira bukan hanya soal RKAB tapi evaluasi yang serius, karena kita mau bilang bahwa daya rusak tambang ini cukup serius di depan mata kita. Dan saya kira bukan hanya soal masyarakat yang ada di lingkar tambang yang mengalami dampaknya, tapi daya rusaknya juga sampai di wilayah kota di kita, sampai di wilayah kota Palu ini. Kira-kira itu dia, Bang, gambaran dari apa yang mau kita dorong. Sebenarnya tidak hanya mendiskusikan RKAB disetujui atau tidak. Nah, saya tadi mencatat ada ancaman ekologis dan itu sudah dipaparkan oleh Taufik tadi bahwa ada beberapa banjir, nah, kemudian ada kerusakan-kerusakan lain, termasuk debu yang sudah sangat mengganggu warga sekitar. Nah, Jata menilai pemerintah daerah terkesan lambat mengantisipasi. Apa yang harus dilakukan pemerintah sebenarnya? Sebenarnya dorongan kami sejak dari dulu ke pemerintah provinsi semenjak dia ditarik berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Karena itu sejarah bagaimana pemerintah provinsi mengambil alih semua kewenangan kegiatan pertambangan. Dulu dorongan kami sebenarnya melihat wilayah pesisir Palu Donggala itu ada moratorium pemberhentian izin sementara yang harus dilakukan. Moratorium ini harus dibarengi dengan evaluasi yang serius. Evaluasi yang serius yang menurut kami supaya ini menjadi publik mengawal, ini sepatutnya disampaikan ke publik apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Karena daya rusak yang saya kira daya rusak yang ditimbulkan tambang di sepanjang pesisir Palu Donggala itu bisa kita lihat. Itu yang sebenarnya dorongan kami sejak kewenangan tambang ini diambil oleh pemerintah provinsi dari 2014. Bagaimana ada pengawasan yang ketat,
ada evaluasi yang serius, ada sanksi yang tegas diberikan kepada pelaku-pelaku usaha jika tidak taat terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sejauh ini di data melihat apa pemerintah sudah serius atau masih setengah-setengah atau gimana? Kalau kita lihat masih setengah-setengah Setengah-setengah. prosesnya. Baik, saya ke Pak Sultan. Pak Sultan tadi UPI menyampaikan ada sekitar 2.000 hektar ya 2.000 hektar konsesi. konsesi. Apa seperti disampaikan data Jatam ini benar? Itu ada berapa IUP yang akhirnya di 2.000 hektar itu yang beroperasi yang catatan dari SDM? Apakah benar data Jatam atau mungkin ada penyampaian lain, Pak? Ya, baik. Pertama ini begini, data ini terbuka untuk publik. Silakan dilihat di dalam Minerbawan Indonesia. Semua terbuka. Data itu terbuka, kemudian ditampilkan juga ada akses publik di situ. Nah, terkait tadi siapa yang berkegiatan atau tidak, tentunya saya melihat di poros Palu Donggala itu ada sekitar 36. Ini pasti ya, bukan sekitar. Iya. 36 kota Palu, 36 juga Donggala. Iya. Itu yang apa ya, sudah OP, Iya. kemudian dia itu dari situ tidak semua juga mengajukan RKB. Iya. Jadi ketatnya persyaratan, kemudian ketatnya kami melihat itu salah satu fungsi kami dari Dinas SDM untuk menekan tadi itu. Kemudian kalau pertanyaan sudah melebar, Ya. izinnya kira-kira melebar, kami melihat ada kerusakan lingkungan dan sebagainya. Kami dari sisi Dinas SDM sudah memanggil itu. Contoh yang di Watu Sampu, Iya. Yang sering banjir itu, Pak ya? ada sekitar 8 yang pas tanjakan. Iya. Sekitar 8 kami sudah panggil itu untuk melakukan pembenahan. Tadi terkait dengan sedimen pond, bagaimana membuat kolam-kolam tangkapan dan sebagainya, kami sudah panggil. Nah kemudian, Pak, kenapa cuma dipanggil? Tentunya tidak semua, kami harus selektif ini. Yang jadi pertanyaan masyarakat, Pak, kenapa yang di atas sudah dapat RKB, yang di bawah belum? Iya, kalau yang di bawah nggak mengajukan, ini Ya. kan logikanya. Iya. Kemudian tadi perhitungan ini kan perlu juga kajian. Saya pikir kalau kami mengkaji secara teknis di dalam dokumen neraca sumber daya cadangan ya, dokumen FS, di situ tersebut masih mempunyai cadangan batu gunung kuari besar ataupun andesit. Baik. Boleh tidak kami gunakan ini? Boleh tidak direncanakan ini? Nah, kita balik lagi dulu. Ini kita balik kepada teman-teman, Pak, kenapa di situ keluar izin usaha pertambangan? Tentunya tidak serta-merta langsung berada pada posisi OP. Izin usaha pertambangan itu dulu berada di kabupaten kota. Ada izin lingkungan di sana? Ada, Pak. Nggak mungkin meningkat dia kalau nggak ada izin lingkungan. Ada tata ruang kabupaten kota? Ada. Itu dasar. Andaikan kabupaten kota tidak mau mengeluarkan izin itu, jangan setujui tata ruangnya. Ya. Maka dokumen lingkungan tidak keluar. Tidak jadi kegiatan OP. Nah, jadi terkait dengan ada pencadangan, Pak, ada eksplorasi, enggak usah takut. Baik. Andaikan hari ini atau detik ini tata ruang keras sesuai dengan kewenangannya, filter itu. Pak, ini kami sudah tidak bisa mengakomodir adanya izin usaha pertambangan dari eksplorasi mau ke OP. Tata ruang tidak mengeluarkan. Mana surat rekomendasi? Kasih ke kami cabut izin usaha pertambangan. Itu tegas itu. Baik. Nah, tapi andaikan disetujui, berarti bola di lingkungan hidup. Tata ruang menyetujui lingkungan hidup. Nah, ketika dua hal itu disetujui, tentunya OP. Nah, dihitung lagi tadi RKB-nya mulai, produksinya, neracanya ada. Nih, yang jadi catatan begini. Ada ndak? Itu betul. Kalau poros Palu Donggala kita lihat secara ini sudah bisa atau sudah menyebabkan kerusakan lingkungan. Mana kajian teknis dari lingkungan itu? Saya tunggu itu. Siap. Kami tunggu itu untuk tadi. Setelah aspek teknis SDM memfilter, aspek dari lingkungan hidup memfilter. Maka itulah yang tadi akan mengkolaborasi tadi. Maksud dari saudara kita di Jatam. Kemudian ini kan sampai dengan hari ini itu masih berfluktuatif. Fluktuatif apa? Maka kami mengambil langkah. Sudah kita perketat terkait RKB ini.
kita tinjau. Jadi kami secara teknis SDM sudah menjawab itu. Baik. Sudah menjawab itu. Nah, yang jadi soal, misalnya tadi satu bentang lahan waktu sampu itu ada 8 izin usaha pertambangan. Ada enggak kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan bahwa tidak dapat dilakukan penggamilan material untuk kegiatan di situ atau sudah memberi dampak kepada lingkungan. Nah, itu akan kita kurangi sehingga muncul pengurangan nilai RKB yang disetujui. Yang tadinya 480.000 per tahun mungkin cuma jadi 100.000 meter kubik per tahun. Nah, analisa itu yang kami tunggu untuk memfilter. Saat ini kalau regulasi ya, boleh enggak Pak perusahaan itu meningkatkan produksinya? Boleh, diatur. PP 96 mengatur itu. Dia meningkatkan produksinya dari dokumen di bawah di atas 500.000 kubik ya. Kalau 500.000 kubik itu dia dokumennya UKL-UPL. Pak, selama ini Pak kami melihat pelaku usaha pertambangan ini tidak menjalankan dokumen itu. Jangan tagih ke SDM, tagih ke Dinas Lingkungan Hidup. Sebagai OPD yang menanggung jawab secara otoritas. Nah, kemudian kami menunggu tadi itu. Bukan berarti ketika kami menunggu kami tidak bergerak. Tentunya apa di dalam evaluasi RKB itu terkait lingkungan hanya menyebut penempatan jaminan reklamasi dan pasca tambang. Sebelum kau melakukan kegiatan penambangan, kau wajib menempatkan itu. Itu apa kancingan kami itu. Ketika terjadi kerusakan lingkungan, maka itu dikaji. Pertanyaan berikut, Pak, kapan dia memperbaiki? Informasi dari lingkungan hidup. Andaikan lokasi-lokasi yang sudah tidak dilakukan penambangan untuk dilakukan perbaikan lingkungan, segera pakai dana tadi penempatan jam. Nah itu. Pak, tadi Jatam sudah menyampaikan pemerintah provinsi setengah-setengah Pak menyelesaikan persoalan pertambangan galian C khususnya Palu Donggala. Apa benar pemerintah provinsi setengah-setengah atau malah sudah maksimal ini? Ya, kira-kira gimana? Kalau setengah-setengah, saya pikir dari teman-teman inspektur tambang sudah maksimal melakukan evaluasi, melakukan monitoring pembinaan pengawasannya. Ada beberapa rekomendasi itu yang mereka sampaikan. Ini kan perusahaan ini sudah tahu apa salahnya. Sama perusahaan Poros Palu Donggala itu yang 36 sudah tahu semua apa hasil evaluasinya. Nah, sekarang kita kan melihat dari kacamata publik ini. Wah, ini Pak rusak di atas ini. Ada sekian begini. Nah, itulah saya bilang tadi. Kalau hanya satu rangkaian, satu IUP, ini kan ada banyak IUP ini. Maka ketika 6 IUP izin usaha pertambangan ini bergerak, maka tekanan daya dukung lingkungan semakin tinggi. Nah, itu yang harus diuji. Siapa yang menguji itu? Nah, kami minta bantuan ini, teman-teman akademisi, kemudian teman-teman lingkungan dia menguji itu. Maka muncullah pembatasan kuota produksi. Hanya bisa dibatasi sekian. Nah, kalau regulasi kembali lagi ke masing-masing. Boleh enggak sepanjang dokumen FS-nya masih tersedia, dia akan melakukan kegiatan penambangan itu. Kemudian dia menempatkan jaminannya. Nah, itu. Jadi apa ya? Kalau kami memperketat tadi proses itu, proseduralnya kami perketat, prosesnya, kemudian ada perintah juga kami untuk mengecek langsung. Apa pengecekan langsungnya? Maka kami bersama-sama dengan DLA, Dinas Lingkungan Hidup, ayo kita cek mana-mana yang belum dia selesaikan ini. Kita cek, kemudian muncullah rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup untuk bisa dapat diterbitkan RKB dan sebagainya. Itu sebenarnya ruang kebijakan. Kalau di dalam regulasi Permen 17 enggak menyebut itu. Harus dilakukannya, harus yang tidak. Tapi dari 10 aspek itu lingkungan ada dijawab. Bagaimana penempatan jaminan reklamasi dan pasca tambang. Artinya pemerintah provinsi serius Pak ya menyelesaikan masalah ini. Iya, kalau tidak serius tadi itu dari 21 itu kami filter 136 ini. Ya. Banyak teman-teman publik itu minta, Pak, ketika kami masukkan dokumen RKB Pak langsung setujui. Tidak seperti itu. Dokumen tadi itu dibahas, dilakukan pleno. Teman-teman Dinas SDM bersama Inspektur Tambang yang mempunyai sertifikasi terkait dengan evaluasi RKB itu memverifikasi tadi, kemudian mengevaluasi tadi. Tentunya ada catatan-catatan. Apa catatannya? Belum memadai.
perlunya ini dan sebagainya. Itu kami sampaikan lagi kepada pelaku usaha. Baik. Andaikan dokumen itu tidak dilakukan evaluasi, itu yang saya bilang tadi, berarti ada tutup mata ini bahaya. Kami perketat hal itu. Ketika kami perketat hal itu, maka tanya lagi, Pak, kenapa terlalu lama ini proses RKB? Dibalik lagi ke kami ini. Jadi ketika kami mencoba untuk perketat, menyesuaikan dengan RKB per tahun, kemudian tadi ada hal-hal yang perlu kita pertimbangkan. Contoh tadi disebut, Pak, khusus dua lokasi ya, Watu Sampu dan Loli. Nah, di situ ada itu. Setiap kali banjir pasti muncul itu. Jadi saya bilang sama kita, Pak, ketika hujan di bagian barat ini nggak bisa tidur sudah kami, pasti itu. Ya. Langsung meluncur. Baik. Nah, tekanan-tekanan itu yang kami sampaikan kepada pelaku usaha, Pak, perbaikin. Andaikan Bapak tidak perbaikin, maka kami tidak melakukan pengesahan ataupun penandatanganan RKB-nya. Kemudian, Pak, penuhi kewajiban ini. Kalau tidak dipenuhi, maka dilakukan penghentian sementara. Ada beberapa perusahaan di atas itu sudah dilakukan penghentian sementara. Ketika dia penuhi itu, teman-teman inspektur tambang melakukan pembinaan pengawasan, maka dicabut penghentian sementara. Dia melaksanakan kegiatan lagi. Itulah ritme-ritme yang kami mainkan dengan dinamika yang ada, permasalahan yang ada. Yang pentingnya tadi, betul tadi Saudara Pik, mari kita mengkaji, andaikan bentang lahan Watu Sampu ini hanya boleh digunakan material sekian. Coba kita berhitung. Ya. Dari 36 itu sekitar hampir 3.900.000 rencana produksinya. Kemudian dari 36 kota dan Donggala sekitar 1.500 hektar. Kalau tadi beliau menyebut sekitar 2 juta itu karena dia menghitung biuk dan eksplorasi gitu ya. Nah, maka saya menghitung hanya OP-nya. Biuk dan eksplorasi saya hitung tidak berkegiatan. Gitu. Biuk payu baru pencadangan. Nah, andaikan pemerintah Kota Palu tegas, Pak, saya tidak mau lagi ada izin usaha pertambangan di Kota Palu. Cabut wilayah pertambangannya. Oke. Mengeluarkan komitmen untuk mencabut WP di Kota Palu, maka semua izin usaha pertambangan itu akan tercabut otomatis. Baik. Itu. Ya. Nah, sekarang masih ada WP itu. Ditanya lagi ke SDM, Pak, kenapa ada perpanjangan izin di situ? Maka saya tanya balik. Tata ruang Kota Palu dulu waktu mengeluarkan itu kan menyetujui. Ya. Sehingga dokumen lingkungan disetujui. Baik. Posisi sekarang OP atau perpanjangan pertama sudah di provinsi. Disalahkanlah provinsi. Kenapa menerbitkan izin usaha pertambangan ini tidak sesuai ketentuan? Baik. Nah, Baik Pak Sultan, berarti SDM ini juga harus menunggu rekomendasi dari masing-masing kabupaten kota, termasuk saya dinas terkait DLH. Kalau misalnya seperti Bapak bilang tadi di pemerintah kota, kalau memang pemerintah kota harus cabut semua izinnya, lepas semua, ya SDM harus menjalankan itu kan. iya. Nah, tergantung dari masing-masing kabupaten kota. Baik, saya ke Upi dulu, Siap. Pak Sultan. Siap, Bang. Ya, ya, Upi, Jatam ini mendesak audit lingkungan menyeluruh ke dinas SDM. Apa semua yang mau diaudit itu? Bisa kita beberkan di sini biar nanti Pak Sultan sebentar akan mengimbanginya seperti apa. Ya, sebenarnya desakan Jatam ini dari dulu datang, yang saya kira selain desakannya ke pemerintah provinsi, juga sebenarnya ke pemerintah kabupaten dan kota, baik Kabupaten Donggala dan Kota Palu. Kenapa tujuan audit ini menjadi penting? Satu, dia bisa menjadi satu kesimpulan tentang apa yang mau kita lakukan ke depannya di wilayah pesisir Palu Donggala ini. Yang kedua, secara regulasi saya kira ini diatur oleh ketentuan perundang-undangan. Ada di Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang pengolahan lingkungan hidup, Ya. pasal 48 sampai 50 jelas bagaimana audit itu diatur, kemudian diatur dengan permen. Apa ukuran dan pentingnya audit ini? Satu,
dia mau melihat bagaimana pemenuhan ketentuan perundang-undangan diikuti atau tidak oleh para pelaku usaha. Yang kedua, dia mau melihat bagaimana proses daya dukung dan daya tampung lingkungan di wilayah sekitaran tambang itu masih layak atau tidak. Nah, sehingga kenapa dorongan itu menjadi penting bagi kami. Selain moratorium, ada audit yang komprehensif yang menyeluruh dilakukan. Karena ada dua hal yang penting kita lihat. Kami mau bilang ke pemerintah provinsi, kota, dan Kabupaten Donggala sebenarnya, kenapa ini menjadi urgen? Hal ini harus dilakukan karena kita tidak mau wilayah-wilayah ini terus menjadi tumbal dari kegiatan eksploitasi, memasok proyek-proyek strategis nasional di Kalimantan, di Papua, Merauke, dan lain sebagainya. Tapi kita itu menjadi tumbal eksploitasi dari kegiatan pertambangan. Ada warga wilayah pesisir Palu Donggala setiap tahunnya harus terdampak ISPA, ada banjir, dan ada sumber-sumber air warga. Kalau kita mau cek, kalau teman-teman cek, baik teman-teman yang hadir di sini dan yang online, di Buluri itu ada yang menarik. Kita lihat bagaimana wilayah gunungnya gersang gitu, tapi di wilayah itu ada sumber-sumber mata air. Bahkan sumber mata airnya itu ada di namanya Wentumbu. Sebelum ada tambang, dia bisa diminum tanpa dimasak. Sekarang ketika ada tambang, dia harus dimasak menurut teman-teman di situ. Nah, kita membayangkan bagaimana daya rusak ini sebenarnya, daya rusak tambang, sehingga dorongan kami ke pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota, landasan urgensi kebijakan yang mau kita ambil harus didahului dengan audit lingkungan dan evaluasi, sehingga kita bisa melihat betul dan tidak lagi serampangan menerbitkan konsesi-konsesi tambang di wilayah pesisir Palu Donggala. Selain itu, yang menjadi penting, mari kita lihat bagaimana pola ruang kita saat ini. Dulu di beberapa hasil kajian kami melihat wilayah RT/RW Palu dan Donggala, di beberapa tempat itu adalah wilayah-wilayah kawasan rawan bencana sebenarnya. Nah, di satu sisi wilayah ini juga ditimpal dengan konsesi-konsesi tambang melalui wilayah pertambangan yang disebutkan oleh Pak Sultan tadi. Artinya, ada indikasi ini bertentangan pemanfaatan ruangnya. Nah, hal-hal itu yang maksudnya kenapa penting diaudit. Kenapa? Agar kita melihat kebijakan ini tidak tumpang tindih satu sama lain. Peruntukan ruang ini tidak tumpang tindih satu sama lain. Nah, yang dikorbankan siapa? Ya, masyarakat yang tinggal di lingkaran tambang. Bagaimana mereka mengeluh ISPA dan lain mengeluh debu dan lain sebagainya. Dan yang paling penting, dari beberapa hasil temuan kami, ada angka kecelakaan kerja yang tinggi. Saya kira kan di RKAB itu juga diatur bagaimana K3-nya mengelola. Nah, itu yang penting kita lihat. Tidak hanya kita lihat sebagai satu hal yang disetujui atau tidak yang kita bilang tadi, tapi ada kajian yang komprehensif, tidak parsial, menyeluruh, sehingga landasan berpikir, landasan regulasi yang kita bisa ambil ke depannya, itu kita tahu kita mau apakan wilayah pesisir Palu Donggala ini. Baik, Bang Upik tadi menyampaikan ada keterlibatan kabupaten, kota, dan provinsi. Jadi auditnya bukan cuma provinsi, iya, tapi seluruh kabupaten, kota yang memiliki area pertambangan itu. Nah, Pak Sultan, dari pemaparan Upik tadi, apa memungkinkan ada penambahan lagi nanti iup-iup baru ini, karena sudah sangat mengkhawatirkan dari hasil pantauan Jatam dan data-data Jatam ini. Kalau melihat kondisi sekarang ini, Ya, pertama itu begini, pastikan dulu. Misalnya tadi, andaikan Jatam betul-betul fokus atau teman-teman lain fokus, pastikan kesalahannya apa. Temukan kesalahan.
andai kan itu sudah pasti begini. Misalnya tadi, Pak, kenapa ini ada mata air di situ, kemudian di situ ada iup? Pertanyaan itu tanya ke LH dan lingkungan hidup. Itu pertanyaan pertama. Kemudian ini kan sudah terjadi, maka filterlah itu. Menurut pemerintah Kota Palu, ketika keluar RDTR, maka kami memfilter izin usaha pertambangan di Kota Palu hanya bisa sekian persen dari luas. Yang mana semua itu? Baik. Tuh, ini saya tanya ini, yang mana semua itu? Ya. Kenapa kami tanya? Supaya tadi jelas dan terang. Andaikan lokasi dimaksud belum dilakukan kegiatan penambangan, maka stop. Tidak bisa dilakukan permohonan RKB di dalam blok itu karena ini filternya. Kemudian, Pak, boleh tidak dijelaskan apa munculnya iup sekarang? Nah, itu ditanya di saat itu. Ketika bermohon pencadangan, ingat ya, WP itu kesatuan dengan tata ruang nasional global dia ini. Enggak usah takut dengan WP. Siapa yang memfilter? Tata ruang kabupaten kota akan memfilter. Pak, dari usulan WP ini tidak boleh dilakukan kegiatan pertambangan, maka tidak akan naik ke eksplorasi maupun OP. Siap. Pasti itu. Itu kuncinya. Kemudian andaikan itu mereka setujui, jadi yang pasti filternya tidak melepas tangan kabupaten kota, tidak. Mereka akan memfilter. Yang jadi soal itu kalau izinnya baru WIUP udah diprotes, ya nggak berkegiatan, itu belum, masih pencadangan. Beda kalau tadi ketika OP ada RKB memberi dampak, itu baru diprotes. Nah ini tidak, masih WIUP, masih eksplorasi, udah diprotes. Pak, ini lahan lokasi saya ini Pak, sudah dimasukkan IUP. Ketika kami cek di situ masuk WP, ketika kami cek ada persetujuan dari tata ruang lingkungan PKKPR, kemudian dari lingkungan dia menyetujui loh. Disalahkan SDM ini kenapa? Itu kan andai kan tidak memahami tahapan itu, maka tadi di ujung ini, ini SDM cuci piring dibilang ini. Ya. Nah, masih ada cara lain. Apa cara lain? PP 96 itu pasal 175. Kalau saya salah disebutkan itu pengusahaan tanah untuk kegiatan pertambangan. Luasan IUP 50 hektar tadi sepanjang belum dia bebaskan hak atas tanah, tidak boleh dia lakukan kegiatan penambangan. Diatur secara musyawarah mufakat, ada ganti rugi, pemberian kompensasi. Kemudian apabila menemui jalan buntu, maka dilakukan dengan peraturan-perundangan yang berlaku lewat pertanahan. Buktikan hak atas tanaman dan sebagainya. Kemudian apa ujung terakhir? Diciutkan wilayah itu tidak boleh dilakukan penambangan. Masih ada kunci yang lain. Kemudian apa kunci terakhirnya tadi? Menurut UPIK, andaikan ini sudah memberi tekanan kepada lingkungan, kemudian bukti-bukti nyata sudah kuat, kemudian hasil audit lingkungan sudah pas, maka tadi melakukan penghentian sementara. Silakan lakukan reklamasi. Masih ada kunci-kunci yang lain. Dan yang penting begini Pak, ada jaminan yang mereka tempatkan. Jaminan itulah sebagai salah satu kuncinya kami. Kuncinya di SDM. Dia melalui deposito berjangka dan bukti aslinya ada di kantor SDM. Nah ini sebenarnya saya harus sampaikan di sini. Bukti aslinya dari bank itu ada di dinas SDM. Kami kunci di brankas. Itulah tadi untuk mengunci. Begitu Pak. Ya. Semoga tidak ada bertambah lagi yuk Pak, karena kekhawatiran Jatam juga menjadi kekhawatiran banyak orang sekira. Ya oke. Terkait penambahan IUP kan saya bilang, saya sudah sampaikan tadi. Mari kita fungsikan tata ruang kabupaten. Tiba-tiba ini Pak, sudah muncul pencadangan. Ada pencadangan wilayah, dia bayar PNBP-nya nih. Oh itu Pak sudah resmi? Belum. Tata ruang masuk filter. Pak, berdasarkan analisa tata ruang tadi bahwa di lokasi ini tidak dapat diterbitkan izin usaha pertambangan. Selesai cerita. Tidak lanjut, tidak lanjut. Baik, kuncinya ada di dinas terkait DLH dan dinas-dinas lainnya yang berhubungan dengan penerbitan IUP tentunya. Baik sahabat podcast, lumayan lama kita berdiskusi ini dengan dua narasumber hebat ini. Saya ingin di akhir diskusi ini ada semacam closing statement lah dari Kakak Upi maupun Pak Sultan. Nah, saya dari Kakak Upi dulu. Biasanya kalau Jatam itu closing statementnya tegas-tegas. Apa yang mau disampaikan Kakak Upi? Kalau kami sebenarnya
mendorong kenapa ini penting diaudit, dievaluasi moratorium wilayah pesisir Palu Donggala. Sudah cukup lama kita menjadi objek eksploitasi. Sudah cukup lama kita menjadi tempat yang diciptakan daya rusaknya. Dan yang merasakan itu bukan hanya warga yang ada di lingkar tambang, tapi kita di sepanjang kita yang ada juga tinggal di Kota Palu. Selain itu, sebenarnya kenapa ini penting untuk ditinjau kembali? Saya kira kita juga tidak maksimal dari pendapatan daerah kita juga belum maksimal dari sektor tambang. Ya, salah satu contoh kecilnya bagaimana beberapa pejabat pemerintah daerah kita baik di periodenya Longki Janggola maupun di periode Rusdi dan Anwar Habib hari ini masih mengeluhkan bagaimana dana bagi hasil yang sama sekali tidak maksimal. Dari devisa yang kita sumbangkan untuk negara APBN kita cukup besar, justru dana bagi hasil itu kita tidak dapatkan secara maksimal. Sehingga yang mau kita bilang, sudah seyogyanya kita melihat dan meninjau kembali konsesi tambang yang ada di sepanjang pesisir Palu Donggala. Jangan sampai kita hanya dijadikan semacam objek eksploitasi di wilayah pesisir Palu Donggala, tapi keuntungan-keuntungan itu hanya dinikmati oleh pemerintah pusat dan segelintir orang. Terima kasih Kak Kopi. Pak Sultan, apa yang mau disampaikan di akhir diskusi kita? Pak, silakan Pak. Ya baik, kalau saya sih pertama kan patuhilah tadi itu yang dimaksud dengan baik dokumen RKB-nya, kemudian mekanisme perizinannya, itu dipatuhi. Kemudian sepanjang pelaku usaha itu melaksanakan apa yang diperintahkan baik di dalam dokumen ataupun kebijakan regulasinya, itu tidak akan mengakibatkan dampak dan lingkungan. Ada pertanyaan begini, boleh tidak Pak saya manfaatkan ini? Nah, itulah tadi saya bilang, lingkungan hidup itu akan menilai masih di ambang batas kali atau di bawah ambang batas. Banyak contoh-contoh lain. Contoh kasarnya misalnya pernah di Merapi, di daerah Merapi itu di Jogja, katanya ndak bisa tinggal di situ. Tapi orang tinggal lagi. Ternyata orang tinggal, tapi dipersyaratkan kamu tinggal dengan luasan sekian, kamu harus menanam tanaman ini, kemudian ternak tidak boleh dilepas liarkan. Itulah berarti penggunaan lingkungan tadi, penyesuaian yang kita bilang berkelanjutan dan tidak dibawa ambang batas. Nah, sekarang kita mau cek ini ekstraktif atau tidak, kita butuh atau tidak. Kemudian tadi yang ujungnya terakhir, andaikan pemerintah kabupaten konsisten, maka pajak dan dasar, Pak ini mineral logam Pak sudah kewenangan pusat, boleh enggak kami masuk menegur itu? Pakai pasal lain, misalnya tadi tugas dan fungsi gubernur atau bupati untuk memberikan teguran terkait dengan tadi mengganggu ketentraman, ketertiban, mengganggu tadi kondusivitas, ada demo, pakai itu pasal itu. Sehingga tadi izin usaha pertambangan mineral logam yang kewenangan pusat dapat direkomendasikan untuk dihentikan aktivitasnya dan menyurat kepada pemerintah khususnya Kementerian SDM untuk melakukan inspeksi mendalam terhadap aktivitas itu. Tapi langkah-langkah itu lebih baik kita tempuh. Baik. Ya. Baik sekali sahabat podcast, diskusi kita hari ini, saya kira apa yang kita diskusikan hari ini adalah hal-hal yang bermanfaat. Di satu sisi pertambangan itu merupakan pendapatan asli daerah, tapi tadi Upik bilang pembagiannya belum terlalu menunjukkan hasil. Gubernur juga menyatakan itu lagi dalam proses perjuangan di pusat. Tapi kerusakan lingkungan, ekologi itu juga menjadi perhatian kita. Tapi di sisi lain juga industri maupun investasi perlu juga dipertahankan. Kedua-duanya berimbang.
boleh berinvestasi tapi jaga lingkungan. Betul. Saya kira itu saja. Ya. Terima kasih buat Terima kasih, Bang. narasumber hari ini, Upi dan Bang Sultan. Saya akhiri untuk diskusi Bacas hari ini. Nantikan untuk narasumber berikutnya di Sabtu sore berikutnya, pekan depan. Saya Rusani pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sampai baku apa lagi. Tabe. Waalaikumsalam. Eh.